sing with everything, if I sing for you, my king, come on, lift your voice. And I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's all to lift too high. Whoa. I wanna see the whole room jump in one, two, three, go. I only wanna sing if I sing with everything, if I sing for you, my king. Whoa. Selamat sore, selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun kita berada pada sore hari ini. Aku yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita semua buka ayat mingguan kita sama-sama baca dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Boleh teman-teman buka Alkitabnya atau buka HP-nya yang ada Alkitabnya, dan kita baca bersama ayat mingguan kita pada minggu ini. Jadi, ayat mingguan dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera. Tuhan sudah meninggalkan damai sejahtera dalam hidup kita. Makanya teman-teman, mari kita sama-sama nggak gelisah, kita sama-sama nggak khawatir, tapi kita terus ingat dan percaya bahwa damai sejahtera Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu sekarang kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mungkin sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai pujian dan penyembahan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini Bapak. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Bapak selama seminggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang ada dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang memberikan setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami ada di tahun yang baru ini, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sekali kami ingin memulai ibadah kami, Kau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biar dari ibadah ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Engkau yang hadir di ibadah ini Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan, Kau yang mengisi setiap hati kami Tuhan, menjadikan kami semakin lebih dan lebih lagi dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan semangat kita untuk memuji nama Dia, karena aku yakin kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita, dan kebaikan Dia gak pernah berhenti apapun musim dalam kehidupan kita. Amin. Di saat
yakin dan percaya Tuhan, kebaikan-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di saat musim apapun kami berada Tuhan, di saat kami berduka, di saat kami bersuka Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama Dia, karena setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita yang gak pernah kita bisa balas. Mari saat ini kita sama-sama balas Dia dengan pujian dan penyembahan kita yang dari hati. Kami memuji, kami kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh terkagum, kami sungguh tersanjung Tuhan akan setiap kebaikan-Mu. Dan kami ingin mengenal-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes. Mari kita sama-sama katakan, mari kita sama-sama memuji Dia. Kita sembah Dia.
Oke, shalom semuanya. Jadi sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita, sebelum kita memulai mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami kesempatan untuk bertobat, belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Berkati teman-teman yang dengar semuanya, dan berkati juga hamba yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, biar kebenaran yang kami dengar pada hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan kami, mengubah hidup kami, mengubah mindset kami, sehingga kami dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan, hidup secara merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ini kami semua, haleluya, amin. Jadi hari ini gua gak ada. Jadi hari ini saya pengen bahas soal mengapa kita perlu damai sejahtera. Mengapa kita memerlukan damai sejahtera? Iya, ada yang bilang begini, sabar itu ada batasnya, Ben. Sabar itu ada batasnya. Apalagi kalau jadi gue posisi sekarang di Sydney ya, dimana F word dan S word. Kalau ada yang tahu F dan S, maksudnya kayak F itu kayak gitu. Kayak di Indonesia ngomong kasar lah gitu, maksudnya swearing gitu, memaki. Ya sini tuh biasa, dari anak bocah sampai gede tuh kayak gitu. Mereka udah ngomong tuh udah biasa banget. Dan tingkat kesabaran mereka juga, saya bilang rata-rata ya, orang Australia tingkat kesabarannya rendah sekali. Karena mereka tuh rasa seperti ya, time is money, jadi lu jangan buang waktu gua, lu buang waktu gua marah lah gitu. Indonesia kan ya masih oke lah. Oke. Jadi mengapa kita perlu damai sejahtera? Nah, dasar ayat kita pada hari ini adalah Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-27. Bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ayat ini diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Ini jadi lagi ada percakapan di bawah loteng Yerusalem. Jadi ini beda cerita ya dengan yang waktu kejadian para rasul ini berbahasa roh. Ini beda cerita. Ini cerita waktu di bawah loteng Yerusalem. Jadi ini Yesus lagi ngomong dalam sebuah suasana bahwa kasih wejangan gitu, kasih nasihat, kasih apa ya, kayak kasih tahulah clue-clue bahwa nanti ada begini. Nah, di sini juga mau kasih tahu juga kalau misalnya saya tuh sudah tidak ada, Yesus sudah tidak ada di antara para murid-muridnya. Nah, Yesus pengen ngomong nih, ini loh gitu. Yang mau saya kasih tahu tuh ini. Nah, di ayat yang ke-27 ini nggak lepas juga dari ayat 25, 26 sampai ke bawahnya, dan juga ayat-ayat yang di atasnya. Ini lagi mau ngomongin seperti ini, bahwa yang pertama, perintah-perintah yang menyangkut tugas yang harus dilaksanakan oleh para murid, yaitu bersaksi dan menghasilkan buah dengan diikat dan diliputi oleh kasih. Jadi ketika kita ingin memenangkan jiwa, murid-murid kalau memenangkan jiwa, salah satu yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Kayak mana kita mau memenangkan jiwa? Gimana murid-murid mau memenangkan jiwa kalau dirinya aja nggak ada tuh damai sejahtera? Karena sumber damai sejahtera kan Yesus, Tuhan kan. Gimana kita mau menangin jiwa kalau kita nggak ada damai sejahtera? Gitu. Saya tahu sekarang nih banyak banget, nggak cuman orang-orang yang nggak cuman orang-orang kecil, maksudnya orang-orang kecil nih kayak pedagang-pedagang UMKM, bahkan yang nggak terdaftar UMKM, kayak bukan kelontongan ya,
kayak yang pengamen-pengamen dan sebagainya itu kena pandemi dampaknya itu luar biasa. Enggak cuma itu, pendeta juga sekarang, pendeta-pendeta di Indonesia khususnya itu pusing gitu, apalagi pendeta-pendeta yang gerejanya kecil yang berharap penuh kepada persembahan jemaat, perpuluhan jemaat, itu dampaknya kerasa banget sama mereka karena semua serba online. Gimana yang di daerah gitu kan. Jadi ya semua kena dampaknya sekarang. Pembelajaran online, adik saya stres tuh pembelajaran online. Saya sih nggak begitu stres ya pembelajaran online karena di sini waktu belajar kita nggak kayak di Indonesia yang seminggu tuh berapa jam gitu. Kalau saya kan mata kuliahnya tuh dikelarin per 3 bulan gitu. Jadi kalau misalnya saya contohnya ya kayak manajemen bisnis itu nanti ada kayak apa sih, saya lupa mata pelajarannya, contohnya lah manajemen bisnis lah gitu. Nah bisnis ini dasar manajemen bisnis nanti ini dipelajarin selama 2 bulan. Jadi 2 bulan kita belajarnya itu aja, sehingga seminggu cuman belajar kayak 2 hari atau 1 hari, dan dimana 1 hari itu juga cuman belajar 3-4 jam. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing banget. Itu aja udah ketemu langsung. Nggak ketemu langsung begini, yang online begini pembelajarannya kita lebih singkat lagi. Event tugas ada tiap minggu, tapi kita nggak begitu pusing loh karena kita cuma seminggu 1 hari 2 hari. Gimana yang di Indonesia tiap hari tugas, tiap hari asesmen. Waduh, pusing juga ya itu di Indonesia. Jadi semua sekarang lagi kena dampak corona gitu. Nggak cuman kalangan kecil, kalangan atas juga. Teman-teman pengusaha yang saya kenal itu wah lagi puyeng mumet tuh katanya. Penjualan menurun, lalu juga gimana nih karyawan, mereka mau PHK-in juga nggak enak gitu ya. Tapi namanya ini nggak enak-enakan juga sih, ya gimana gitu ya pokoknya semua lagi kena dampak. Dan gimana dalam apa ya, dalam situasi yang seperti ini kita tetap punya damai sejahtera, kita bisa membagikan kepada orang Kristus yang membawa damai sejahtera itu gimana. Kalau kita sendiri nggak ada damai sejahtera, kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa menunjukkan bahwa kita nih ada damai sejahtera. Orang-orang yang ada damai sejahtera itu orang-orang yang bisa tetap tenang, bisa tetap bijaksana ngambil keputusan saat hal-hal yang genting gitu. Saya sempat di fase di sini ya, nggak di sini, maksudnya di Indonesia saya ada dalam fase yang itu kacau balau. Udah umur waktu itu 23, 24. Waktu itu umur 24 tahun, sekarang masuk 26. Waktu itu umur 24 tahun, saya tuh jadi baru-baru ini lah, maksudnya ya 23, 24. Itu dalam fase yang wah gila, gue udah di umur segini nggak bisa make it money yang banyak sampai kasih orang tua nih gimana, nggak bisa jajanin adik-adik yang ya seenggaknya ngajak ke mall lah gini-gini. Saya di fase yang kayak gitu yang aduh gimana nih, ini umur 23 nih, ntar lagi mau nikah nih gitu. Jadi itu kacau balau. Akhirnya saya kerjaan apa aja deh ambil. Ini saya kasih tahu ya, saya mantan kepala sekolah. Jadi ketika dari Kupang balik ke Jakarta udah bingung tuh nyari sekolah. Ada yang mau nampung tapi gajinya tuh nggak masuk akal di saya, kayak di bawah 3 juta gitu, di bawah 4 juta. Oke lah, saya kasih standar ke ini, saya tahu kemampuan saya, standar saya 5 juta. Dan itu pun kecil, saya bilang standar 5 juta. Saya pernah pengen di hire sama SPH, Sekolah Pelita Harapan, jadi supervisornya
supervisor asramanya, dormitorinya itu aja 7,5 itu udah bersih gitu. Waktu itu ditawarin kan, tapi saya nggak mau, saya pilih Kupang gitu. Jadi pas balik lagi di sekolah-sekolah swasta yang notabene-nya Kristen, malah saya dapetnya begitu. Ya, jadi back to the topic, gimana caranya kita di masa-masa yang seperti ini, di keadaan situasi yang seperti ini, kita bisa bawa damai sejahtera. Sekarang kan lagi diganyang-ganyangkan vaksin ya. Orang bilang begini, semoga setelah semua divaksin, semua kembali normal. Saya berani bilang setelah divaksin nggak menjamin keadaan normal sebelum pandemi itu kembali. Saya jamin sekali. Even di Australia aja, ini sampai 2022 penerbangan turis tuh nggak ada ke sini, nggak diperbolehkan sampai 2022. Jadi teman-teman itu pada, Ben, gimana ke Australia caranya, gimana ke Australia. Saya bilang, aduh, even kalian bisa kesini pun itu kalian harus bayar karantina sekitar 30 juta. Pesawat sekarang udah 15 juta Garuda, itu one trip. Kalau kalian mau turis ke sini ya beli inilah bolak-balik, dan itu bisa 30 juta. Total berarti 60 juta. Itu baru 2 minggu. Kalau kalian mau lebih di sini ya iya, cost-nya lebih mahal lagi gitu. Itu turis. Dan ada yang tanya, gimana mau jadi student ke sini? Saya bilang ya susah. Itu susah di zaman sekarang. Mereka pengen ke sini karena mereka lihat bahwa di sini as a part-timer gitu. Saya part-timer job gitu. Saya status kan student, tapi saya kerja ya part-time gitu. Mereka pikirnya, wah uangnya banyak, wah ini banyak. Saya bilang begini sama mereka, kalau uang jadi patokan damai sejahteramu itu bahaya. Kalau uang jadi patokan damai sejahteramu itu bahaya. Tapi kalau Tuhan jadi patokan damai sejahteramu itu luar biasa. Makanya saya bilang ke mereka, oke, kita diskusi. Kamu butuh uang, itu saya butuh uang. Tapi ya puji Tuhannya, ini kok puji Tuhan ya, jahat banget. Ya saya terdampar di Australia, kamu di Indonesia. Jadi saya mau bilang begini, dimanapun Tuhan tempatkan kita sekarang, pasti Tuhan ada alasan, Tuhan ada jalan. Ada pasti jalannya Tuhan untuk gimana kita bisa hidup, gimana kita bisa berkarya, gimana kita bisa hidup produktif gitu. Dan semuanya itu balik lagi bagaimana kita mengolah passion kita, bagaimana kita mengolah apa yang ada di sekitar kita. Ada beberapa temen yang saya modalin, tapi ya begitu, dari 5 yang saya modalin cuman 1 sampai sekarang yang bertahan. Artinya apa? Nggak dikasih modal pun, dikasih uang seabrek-abrek pun, kalau misalnya dia nggak bijak, dia nggak tenang, dia nggak bisa merancangkan sesuatu dengan baik, itu susah gitu. Makanya perlunya kita membawa atau menjadi damai sejahtera. Untuk apa? Biar orang-orang di sekitar kita itu diharapkan bisa menjadi perpanjangan damai sejahtera lagi kepada orang lain. Teman saya yang udah saya modalin dari 5 ini kan sisa 1 ya. Yang 4 ini ya feeling guilty lah sama saya. Jadi sekarang mereka tiap saya kontak, padahal saya juga ya udahlah, bisa balikin nggak apa-apa, nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi ya mereka jadinya ya feeling guilty gitu. Jadi hubungin saya nggak enak, saya hubungi juga nggak enak. Dan saya belajar bahwa kalau misalnya ini gara-gara uang ya, gara-gara uang, pertemanan bisa hancur, semua bisa rusak gitu. Jadi untuk bawa damai sejahtera, uang bukan solusinya, pinjemin uang bukan solusi, saya bilang
pinjemin uang bukan solusinya. Tapi gimana kita bisa ya nggak cuman advice sih, tapi kasih advice tuh bagus, kasih nasihat bagus. Kita lihat kebutuhan dia apa. Kalau dia butuh uang dan kita ada, tapi kita lihat dia belum ada kapasitas untuk pegang uang, jangan kasih uang. Kalau dia belum ada kapasitas untuk pegang uang. Tapi kalau misalnya dia butuh uang dan kita bisanya cuman kasih doain gitu. Kita ada ide, kita kasih ide kita ke dia. Jadi hari ini kenapa kita butuh damai sejahtera? Kenapa kita memerlukan damai sejahtera? Supaya orang-orang di sekitar kita, jiwa-jiwa yang ada di dekat kita itu punya damai sejahtera, sehingga mereka juga bisa menyebarkan damai sejahtera ke orang lain. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera ini juga kepada murid-muridnya untuk memperlengkapi mereka memenangkan jiwa-jiwa. Coba bayangin kalau para rasul jadi orang-orang yang egois, orang-orang yang arogan. Coba bayangin. Itu kayak gimana ya? Nggak ada lah jiwa yang ini. Si Petrus gitu. Datang pendosa gitu. Hati kau tak ya kan? Itu nggak ada deh. Nggak sampai ke hari ini itu Kristen jadi salah satu agama yang terbesar di dunia. Nggak akan tuh. Nggak akan pengajaran Yesus tuh sampai ke Indonesia tuh nggak akan. Jadi kenapa kita memerlukan damai sejahtera? Selain untuk membangun diri kita sendiri, membangun jiwa kita, membangun kemampuan kita, skill kita, passion kita, tapi juga itu membangun diri orang lain di sekitar kita. Jadi kenapa kita perlu kenapa kita memerlukan damai sejahtera? Nah, itu teman-teman udah bisa nyimpulin. Jadi semuanya saya minta tolong untuk kita tetap berdoa kepada orang-orang yang sekarang kena bencana alam di Indonesia. Saya juga kaget, di mana ya? Mamuju ya, di Mamuju di Sulawesi. Saya lupa Sulawesi bagian mana, selatan kan? Ini Sulawesi Selatan, terus juga ada di Kalimantan Selatan, lalu juga di pesawat Sriwijaya. Kebetulan ada yang saya tahu karena pernah dulu pelayanan di gerejanya gitu. Jadi waktu saya pelayanan dia masih remaja atau udah youth ya. Waktu itu di daerah Sulawesi juga itu. Dia pramugara di situ. Ya tetap semangat untuk kita semua. Jadi ya kalau yang bingung rambut saya begini, panas di sini lagi summer. Jadi begini. Tetap sehat semuanya. Kalau mau tanya-tanya, kalau mau berkontak Ria, boleh hubungi saya via direct messenger di sini. Ini nama Instagram saya. Boleh tanya-tanya di situ. Mau minta didoakan atau apa juga boleh ke saya atau ke Pastor Ernest atau ke Caca atau ke Rio atau ke siapa aja lah yang ada di gereja nih. Oke, see you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Spirits out, rushing wind, fire of God fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind,
the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out.